Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo yuk, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan, kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Terima kasih Tuhan Yesus telah lahir dan mati bagi kami. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat kita bertemu di bulan Desember dalam suasana yang lebih indah ya. Kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 ya. Biasanya dirayakan tanggal 25 ya adik-adik. Nah, Kartini pagi hari ini mau menjelaskan beberapa hal mengenai hal-hal tentang Natal adik-adik ya, karena banyak hal yang Kartini pelajari di Alkitab, di sejarah, ada hal-hal yang memang adik-adik kita perlu tahu bahwa enggak semua yang selama ini kita jalani itu sesuai di Alkitab adik-adik ya. Nah, tapi Kartini kasih tahu dulu firmannya hari ini berjudul adalah Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lahir untuk mati bagi kami ya. Wah, sekali lagi ya, Tuhan Yesus terima kasih Engkau lahir untuk mati bagi kami. Kok ada ya adik-adik orang lahir untuk mati ya? Lahir kan untuk hidup, untuk sukses ya, biasanya untuk berjuang di dalam kehidupan di dunia ini, bisa punya ini, punya itu ya. Tetapi kok Tuhan Yesus lahir untuk mati. Nah, hanya satu-satunya di dunia ini ya, orang yang rela lahir tujuannya untuk mati. Memang kita semua mati, tetapi Tuhan Yesus sudah direncanakan untuk mati ya. Tahun sekian dia mengalami apa. Nah, hari ini Kartini mau jelasin beberapa hal tentang Natal ya. Kan kita sudah masuk bulan Desember, ada hal-hal yang perlu kita pelajari tentang Natal. Tapi sebelumnya baca satu ayat dulu ya. Yohanes 18 ayat 37a. Maka kata Pilatus kepada Yesus ya,
jadi engkau adalah raja? Pilatusnya nanya kepada Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus diadili ini ya. Jawab Yesus, engkau mengatakan aku adalah raja. Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan, engkau yang mengatakan bahwa aku adalah raja, kata Tuhan Yesus. Untuk itulah aku lahir, kata Tuhan. Ya, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi raja. Nah, berarti Tuhan Yesus mau jadi raja, adik-adik ya. Tapi rajanya bukan raja dunia ya. Minggu depan Kartini mau mengajarkan tentang kerajaan Allah dan kerajaan dunia lebih dalam lagi, adik-adik ya. Nah, hari ini Kartini ingin mengajarkan tentang bagaimana kita menyambut Natal seharusnya sesuai Alkitab ya. Ya, pertama kita harus mengerti tujuan dulu. Ya, tujuan kita mengadakan ibadah Natal ya. Nanti ada yang tanggal 20, ada yang tanggal 25, macam-macam adik-adik ya. Nah, satu pertanyaan yang menarik sekali adik-adik ya. Benar nggak sih Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nah, ya. Banyak sekali pertanyaan, banyak sekali juga para ahli yang menulis, mempelajari, menganalisa, menyelidiki adik-adik ya. Nah, Kartini ngambil dari ayat dulu dia di Lukas ya. Adik-adik di Lukas 1 ayat 26 ya. Pada waktu di Lukas 1 ayat 26 itu malaikat Gabriel datang kepada Maria ya. Nah, di situ malaikat Gabriel mengatakan bahwa Maria akan mengandung seorang anak yang melahirkan dan menamakannya Yesus ya. Nah, Maria dengan iman menerima itu ya. Di Lukas 1 ayat 26 itu ditulis di situ adalah bulan ke-6. Nah, itu bulan ke-6 bukan bulan ke-6 tahun yang seperti kita bulan Juni ya, tapi itu tahun kalender orang Yahudi. Nah, Kartini kasih lihat ya kalender orang Yahudi seperti ini adik-adik. Ya. Nah, kita lihat adik-adik ya, kalender orang Yahudi seperti ini. Beda sama kita ya. Nah, bulan ke-6 kan ya, waktu itu malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dia kasih tahu Maria bahwa engkau akan mengandung seorang anak dan melahirkan dan menamakannya dia Yesus. Dia bulan ke-6 itu kalau kita September, Agustus ya adik-adik. Di sini dikatakan kalau mama hamil seorang anak ya, mama mengandung berapa bulan adik-adik? Pinter, pada tahu semua ya. 9 ya adik-adik ya. Ya, jadi kita hitung ya. Kalau Maria langsung hamil di bulan September ini ya, berarti lahirnya Tuhan Yesus bulan apa? Kita hitung yuk adik-adik ya. Nah, ini kan kalender Ibrani bulan ke-6, bulan Elul ya. Kalau di kita itu di September ya. Kita hitung ya adik-adik ya, 9 bulan kemudian Tuhan Yesus lahirnya bulan apa ya? Coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bulan Juni. Ya, kalau pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria dan Maria saat itu juga langsung mengandung Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus lahirnya di bulan Juni, adik-adik. Ya, tetapi kalau perlu waktu beberapa waktu lagi, ya karena di ayat 40, Lukas 1 ayat 40, Maria berkunjung kepada Elisabet, kerabatnya, itu beberapa waktu kemudian. Memang tidak ditulis beberapa waktunya, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa memang tidak ditulis tepatnya ya. Tetapi perkiraan para ahli itu tidak lama setelah malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa Maria akan hamil, bahwa Maria itu nggak lama bisa langsung hamil dan mengandung Tuhan Yesus. Coba kalau misalnya 2 bulan lagi ya, misalnya di sini
di sini ya, Desember misalnya. Maria hamilnya di bulan Desember, bukan lahirnya ya. Tuhan Yesus bukan lahirnya Desember. Maria hamilnya di bulan Desember. Kita hitung 9 ya, adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Tuhan Yesus lahirnya di antara September juga, Oktober. Jadi adik-adik, banyak para ahli yang menganalisa, menyelidiki ya, bahwa Tuhan Yesus itu tidak lahir di bulan Desember ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di bulan Desember itu pasti musim dingin di Palestina, adik-adik ya. Nah, kan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem, waktu itu Yusuf sama Maria pergi ke Bethlehem bukan mau melahirkan di Bethlehem, bukan. Di situ ada sensus penduduk. Sensus penduduk tuh ini adik-adik. Kalau sekarang suruh bikin KTP, ya. Kalau adik-adik umur 17 suruh bikin KTP. Dulu kan nggak ada komputer, nggak ada HP, nggak ada telepon. Jadi kalau mau data penduduk ya datang ke kota masing-masing. Waktu itu Kaisar Agustus menyuruh seluruh penduduk ya di Yudea di situ kembali ke kota masing-masing untuk didata, dicatat ya, namanya, alamatnya, tanggal lahirnya, nama anaknya, nama istrinya, nama suaminya, itu namanya data ya, di sensus adik-adik. Nah, Maria dan Yusuf datang ke Bethlehem. Karena semua orang datang ke Bethlehem, jadinya di Bethlehem penuh adik-adik ya. Banyak penginapan penuh di situ. Nah, tapi dari Nazaret ke Bethlehem itu dihitung jaraknya 1.600 km adik-adik. Kalau itu terjadi di bulan Desember, kira-kira itu naik apa ya Maria sama Yusuf ya? Naik mobil ya adik-adik ya? Belum ada Kak. Iya, belum ada mobil ya. Naik apa? Grab car. Belum ada juga ya. Naik keledai adik-adik ya. Wah, kalau itu terjadi benar-benar di bulan Desember dingin, naik keledai 1.600 km, nggak nyampe-nyampe adik-adik ya. Nah, nggak, ya pasti ceritanya udah beda adik-adik ya. Jadi Maria dan Yusuf pergi dari Nazaret ke Bethlehem itu pasti bukan bulan Desember. Karena itu musim dingin kalau Desember. Jadi pasti sebelumnya. Yang tadi kita hitung, kemungkinan Tuhan Yesus lahir sebelum bulan Desember adik-adik. Ya. Nah, Kartini meluruskan tanggal 25 Desember itu belum tentu tanggal lahirnya Tuhan Yesus. Jadi itu aja pelajarannya ya yang pertama. Jadi tanggal 25 Desember belum tentu tanggal lahirnya Tuhan Yesus ya. Karena dari peristiwa sejarah ya, Tuhan Yesus berjalan, Maria dan Yusuf orang tuanya Tuhan Yesus itu berjalan tidak mungkin di musim dingin. Jadi pasti di musim yang lebih hangat dia baru bisa berjalan berkilo-kilometer jauhnya ke Bethlehem. Dan di Bethlehem itu juga dikatakan pada bulan-bulan itu ada sensus penduduk adik-adik ya. Nah, jadi tanggal 25 Desember itu belum tentu ya. Nah, itu yang pertama ya adik-adik ya. Nah, kalau kita mau ibadah Natal 25 Desember nggak boleh dong Kartini. Ya nggak apa-apa adik-adik ya. Kita kan ibadah, mau mengingat ya, bukan pesta. Kita mau mengingat Yesus lahir. Boleh tanggal 25 Desember. Cuma Kartini mengajarkan satu sejarah, catatan sejarah bahwa belum tentu Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember ya. Nah, yang kedua adik-adik, Maria dan Yusuf ke Bethlehem ya adik-adik ya. Bukan, Tuhan Yesus nggak lahir di kandang adik-adik ya. Kita seringnya lihat ya, kalau di gedung gereja Natalan, di ujungnya ada kandang. Wah, dibikinnya sejelek-jelek mungkin ya adik-adik ya. Pokoknya dijelek-jelekin deh kandangnya ya. Udah kayak kotor banget gitu ya adik-adik ya. Padahal Maria dan Yusuf tuh punya uang adik-adik. Dia mau cari penginapan.
bukan cari kandang adik-adik ya. Dia mencari penginapan, dia bisa bayar adik-adik. Cuman yang tadi ini bilang, karena di Bethlehem sedang ada sensus penduduk, ya data, jadi semua penginapan penuh, ya Maria akhirnya dapat sebuah tempat. Nah, itu namanya kataluma. Kalau di daerah Palestina, rumah penginapan itu disebut kataluma, adik-adik ya. Kataluma seperti ini, ya. Nah, ini rumah model-model bangsa Israel di sana ya adik-adik. Jadi di atasnya tempat tinggal, dia setiap rumah biasanya piara binatang memang ya, tapi dimasukkan ke dalam binatangnya. Maria waktu itu mencari penginapan, tidak dapat tempat yang cocok buat tidur gitu ya, yang lebih nyaman. Akhirnya karena dia udah mau melahirkan, Tuhan Yesus sudah mau lahir, akhirnya ada tempat di ruang depan, tapi ya itu sedikit biasanya suka ada binatang kalau malam masukin situ katanya, tapi itu bukan kandang adik-adik ya, itu ruangan. Karena di situ juga ada tempat makanan ya. Nah, itu yang kita sebut palungan sekarang ya. Nah, disitulah Tuhan Yesus dilahirkan. Jadi Tuhan Yesus bukan lahir di kandang, jauh di tengah hutan, sendirian, mojok gelap, nggak ada penerang. Aduh, kesian banget. Tuhan Yesus nggak seperti itu ya. Tuhan Yesus bukan ingin dikasihani, adik-adik ya. Tuhan Yesus sebagai manusia, dia normal datang ke dunia ini. Dia seperti kita lahir, ya cari penginapan, kita cari rumah sakit, ya. Tuhan Yesus nggak kepingin dikasihani. Udah deh kita cari yang susah-susah supaya orang nanti pada bertobat. Enggak, Tuhan Yesus nggak seperti itu adik-adik. Ya dia manusia biasa seperti kita. Dia mau melahirkan dengan tempat yang baik ya, yang sehat, yang bersih. Nah, ini di sini dinamai kataluma. Jadi yang kedua, kalau dibilang Tuhan Yesus lahir di kandang, itu salah adik-adik ya. Tuhan Yesus lahir di dalam sebuah rumah penginapan, tetapi di ruangan yang memang di situ ada tempat makanan binatang. Jadi karena memang penginapannya sudah penuh, yaitu yang tadi Kartini bilang, di situ ada sensus di Bethlehem. Semua orang datang ke Bethlehem, penuh, penginapan penuh, kayak sekarang hotel-hotel penuh. Kita nggak ada tempat jadinya. Nah, sama Yusuf dan Maria, Tuhan Yesus lahir di sebuah rumah ya. Nah, di catatan lain juga orang Majus mengunjungi Yesus, bukan masuk ke kandang dibilangnya, maka orang Majus masuk ke dalam rumah. Nah, yang ketiga adik-adik ya. Nah, Sinterklas. Nah, ya. Nih si Om. Om berjenggot putih ya, yang baik hati. Pernah nggak adik-adik ketemu ini si Om Sinterklas ya? Nah, juga ada di hari Natal ya, sering ya. Kalau ada gereja yang ngerayain Natal, ada Sinterklasnya. Sinterklas biasanya bawa satu karung, isinya hadiah adik-adik buat anak-anak. Nah, ada nggak sih di Alkitab adik-adik? Nggak ada ya. Coba adik-adik cari. Ada kamus Alkitab adik-adik ya. Kamus Alkitab, konkordansi, ensiklopedi. Coba adik-adik cari semua. Tidak ada namanya Sinterklas. Nah, ini cerita Sinterklas itu sebenarnya itu berasal dari Eropa. Seorang santo namanya Nicholas ya. Dia orang yang kaya, orang tapi baik hati adik-adik. Dia sayang sama anak-anak, anak yatim, sama orang miskin. Dia selalu mau memberi adik-adik ya. Dia memakai uang pribadinya adik-adik ya untuk membagi-bagi. Itu sebabnya dia dikenang ya. Saking baiknya si Santa Nicholas ini, dia dikenang di negara Eropa ya. Di Asia belum ya, di Indonesia belum. Waktu itu asalnya dari Eropa ya. Dia dikenangnya dirayakannya di Eropa. Dia meninggal tanggal 6 Desember tahun 343 ya. Nah, dia meninggal.
Itu sebabnya kenapa hari Sinterklas dijatuhkan tanggal 5 Desember. Itu sebenarnya sejarah seseorang doang, tapi tidak ada di Alkitab adik-adik ya. Nah terus Kartini, kalau Natal jadi nggak boleh dong mengundang Sinterklas ke dalam gereja ya, gedung gereja ya. Kalau menurut Kartini, Sinterklas itu kan bagi-bagi hadiah, jadi membuat anak-anak tujuannya nanti mau hadiah jadinya ya. Datang ke rumah Tuhan, kita sebenarnya cari apa? Cari firman, mau memuji kan. Nah kalau ada Sinterklas, jadinya mau apa adik-adik? Hadiah ya. Jadi sebenarnya itu tidak ada di Alkitab. Tuhan tidak mengajarkan adanya pembagian-pembagian hadiah di hari Natal. Hadiah-hadiah mahal, hadiah-hadiah mewah. Mau bagi sesuatu bingkisan boleh ya. Kartini juga senang dapat adik-adik ya, senang, sukacita ya. Tetapi kita tidak tujuannya untuk itu Natalan. Kalau Natalan adik-adik, Natalan yuk, datang yuk, nanti dapat hadiah. Nah itu udah salah adik-adik kalau begitu ya. Nah, kalau kita Natalan mengingat Yesus lahir. Jadi Sinterklas tidak ada di Alkitab. Itu yang ketiga ya. Dan yang terakhir adalah pohon Natal. Nah, ini bagus ya, adik-adik ya. Nah, Kartini nggak punya pohon Natal adik-adik ya. Iya. Nah, adik-adik sebenarnya pohon Natal ada ceritanya juga, tapi nggak ada di Alkitab. Coba adik-adik cari di konkordansi lagi, di ensiklopedia, di kamus ya. Cari ada nggak Tuhan Yesus lahir di sebelahnya ada pohon Natal? Ada nggak ayatnya? Nggak ada adik-adik ya. Nah, pohon Natal itu ada ceritanya begini. Jadi ada seorang namanya Santo Bonifacius, itu dari Inggris ya. Dia melihat ada satu kejadian pembunuhan ya, seorang anak dibunuh di pohon ek adik-adik. Terus pohonnya ditebang, kemudian di tanah bekas pohon ek itu dia tiba-tiba tumbuh secara ajaib pohon cemara. Si Santo ini menganggap pohon cemara ini pohon ajaib jadinya adik-adik ya. Nah itu yang pertama. Cerita yang kedua adalah tokoh reformasi Martin Luther ya. Pada waktu malam dia lihat di depan rumahnya ada pohon cemara, tapi di belakangnya banyak bintang. Kan dia lihat di langit, tapi bintang-bintangnya itu menembus cahayanya, menembus pohon cemara. Bagus ya, pohon ini kalau ada lampunya, ditebang pohon cemaranya adik-adik, dibawa masuk ke dalam rumah, dikasih lampu adik-adik ya. Nah, kemungkinan itu terjadi di bulan Desember ya. Karena waktu itu Romawi mengesahkan tanggal 25 Desember itu hari Natal ya. Itu sejarahnya panjang. Kartini kalau ceritain nanti adik-adik bingung ya. Jadi 25 Desember itu sebenarnya ditetapkan dari kerajaan Romawi ya, yang menetapkan 25 Desember itu hari Natal. Bukan Alkitab ya adik-adik ya, bukan Alkitab. Itu kekaisaran Romawi. Nah itu si Martin Luther masukin pohonnya, dipakein lampu. Wah indah ya adik-adik. Itu sebabnya sampai sekarang kita selalu mengadakan pohon Natal kalau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi di Alkitab ada nggak adik-adik? Enggak juga ya. Nah, jadi dari hal-hal seperti yang tadi Kartini cerita, yang Kartini ajarkan ya. Yang pertama yaitu tanggal 25 Desember ya. Kalaupun kita tidak merayakan tidak ibadah Natal tanggal 25 Desember, mungkin tanggalnya tanggal lain, ya nggak apa-apa ya, nggak harus ya. Nah, karena di Alkitab nggak ada. Terus yang kedua, Tuhan Yesus tidak lahir di kandang, dia lahir di sebuah penginapan adik-adik ya. Tuhan Yesus bukan lahir di kandang yang hina ya. Wah, itu sering ya diberitakan. Yang ketiga, di Alkitab tidak menuliskan adanya Sinterklas yang bagi-bagi hadiah. Dan keempat, di Alkitab juga tidak menuliskan adanya pohon Natal.
Jadi kalau itu semua tidak ada pada waktu kita mengadakan ibadah Natal, tidak apa-apa adik-adik. Tidak ada pohon Natal, tidak apa-apa. Tidak ada hadiah, tidak apa-apa. Tidak ada Sinterklas, tidak apa-apa. Tidak tanggal 25, tidak apa-apa. Jadi kita mengadakan ibadah Natal untuk apa? Adik-adik, untuk supaya kita mengingat bahwa Tuhan Yesus lahir, yang tadi seperti ayatnya dikatakan, bahwa aku datang ke dunia ini untuk mati. Nah, Tuhan suruh ini mengingat kita akan kematiannya dan penderitaannya. Ya, jadi bukan pesta adik-adik. Ya, bukan pesta. Sekali lagi Kartini katakan, kita merayakan Natal itu bukan pesta. Kalau merayakan itu pesta. Ya, orang pakaiannya baru, rambutnya baru, ya, pohonnya baru, gedungnya baru, semuanya baru, makanannya enak. Itu namanya perayaan, itu pesta. Tetapi tidak sama sekali disuruh sama Tuhan. Tuhan menyuruh kita mengingat bahwa aku datang ke dunia ini, yang seperti tadi dia katakan kepada Pilatus, ya, bahwa aku akan menjadi raja, tetapi raja yang kekal. Tapi dia akan mati, ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena engkau datang untuk mati. Tuhan Yesus datang untuk mati loh adik-adik, ya. Nah, dia mati di kayu salib, dia menderita. Ini yang harus kita ingat selalu, supaya kita menjadi serupa dengan dia, supaya kita menjadi sama dengan dia, supaya kita menjadi meneladani penderitaan Tuhan Yesus, bukan mau hidup enak di dunia ini. Jadi pesta Natal adalah salah adik-adik, ya. Nah, Kartini gambar di sini, ya. Nah, sebentar terakhir ya adik-adik, ya. Jadi Tuhan Yesus waktu lahir sebagai bayi, terus sebagai anak, ya, ini untuk SD ya adik-adik, ya, terus remaja, ya, 17 tahun, ya. Nah, kemudian di umur 20 tahun Tuhan Yesus sudah sekolah, ya. Dari sini dia sekolah, ya, 30 tahun. Nah, di sini dia melayani 33 tahun, ya, dia disalib, ya. Jadi tujuan Tuhan Yesus lahir, Natal yang seharusnya kita ingat selalu adalah Tuhan Yesus lahir untuk mati, adik-adik. Jadi bukan kita simpangkan menjadi pesta. Ya, perayaan Natal yang besar-besaran itu banyak orang-orang Kristen KTP, ya, merayakan Natal seperti itu. Natal adalah Tuhan Yesus lahir. Natal itu lahir, ya, kelahiran. Artinya Natal itu kelahiran. Tuhan Yesus lahir, dibesarkan seperti manusia, hidup seperti manusia. Dia sekolah, dia melayani, dia membuat mujizat, ya, di usia menjelang usia 33 ininya, 30 tahun dia menderita, masuk ke Yerusalem, dia menderita, dia aniaya, dia disalib, dan dia mati, dikubur, dia bangkit, dan rohnya turun. Tujuannya itu adik-adik, ya. Jadi Natal seharusnya kita mengingat semua ini, ya, bukan pesta. Asik, banyak hadiah. Salah adik-adik, kalau Natal kita pesta, itu salah adik-adik. Jadi Natal kita mengingat Yesus lahir, datang sebagai manusia, mati, bangkit, dan menjadi roh. Itu adik-adik, itu Natal yang sebenarnya, ya. Amin adik-adik, amin, ya. Kita tutup, ya, dalam doa, ya, firman hari ini. Jadi adik-adik pelajari sekali lagi, ya, sebelum menutup dalam doa. Natal jadi bukan pesta, ya. Tidak perlu 25 Desember, tidak perlu Sinterklas, tidak perlu hadiah, tidak perlu pohon Natal. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, no problem, ya, ya.
nggak masalah adik-adik ya. Yang penting kita tahu Tuhan Yesus lahir untuk mati bagi kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah lahir ke dunia ini. Ini ucapan syukur kami Tuhan, sebagai anak Allah, putra Allah yang maha besar, maha mulia. Engkau mau menjadi serupa dengan kami, menjadi daging Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang sederhana di muka bumi ini, sampai Engkau mati di kayu salib, bangkit dan menjadi roh yang Kau berikan kepada kami. Tujuan itulah Tuhan Yesus yang seharusnya kami ingat selalu setiap kami beribadah Natal Tuhan. Bukan hadiahnya, bukan gedungnya yang mewah dengan dekorasi, bukan pakaiannya Tuhan yang baru. Tuhan, ampuni kami selama ini kalau kami telah salah mengartikan Natal Tuhan Yesus. Tuhan, perbaharuilah kami supaya kami dapat mengerti arti Natal yang sesungguhnya, bahwa Engkau datang untuk mati bagi kami, menjadi penebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan, wajib yuk ikutan lagi. Kita akan dengar firman dengan judul Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran kerajaan Allah. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!